Hai, ketemu lagi sama gue Dewi di Glam Dewi. Atau buat yang baru singgah ke channel gue, kenalin dulu gue Dewi. Seperti biasa, ini hari Jumat, so gue sangat-sangat excited untuk hari Jumat itu adalah harinya Fragrance Friday atau Jumat Wangi. Yang intinya gue buat yang belum pernah ke channel gue, jadi tiap hari Jumat tuh gue pengen ngebahas sesuatu yang wangi-wangi. Biar besok semangat aja buat liburan. Langsung aja karena biasanya gue ngomong nyerocos melulu yang ada tambah panjang, dan ini video ini sebenarnya gue thanks banget buat yang udah ngasih komentar. So buat yang punya ide-ide apa-apa komen aja, sebisa mungkin akan gue follow up. Jadi ini masukan dari yang tempo hari nanyain koleksi atau enggak. Jujur aja gue nggak koleksi untuk yang produk-produk yang ada di pasaran, yang body mist, body cologne, body splash, karena menurut gue apa ya, dia itu kan kalau untuk produk seperti itu banyak kan apa sih, dia main ingredientsnya itu water, air gitu. Jadi fragrance oilnya atau fragrance ekstraknya tuh sedikit, dan kalau di aduh hidung nggak gatel lagi, kalau disimpan lama-lama takutnya wanginya tuh perubahannya tuh cepet banget rusaknya. Dan menurut gue sorry banget, bukan apa ya, maksudnya sebagai orang yang emang suka koleksi, dan gue koleksi parfum, agak-agak kurang apa ya, kurang cukup value untuk dikoleksi. Jadi paling untuk dipakai hari-hari aja. Nah karena kemarin dapat masukan gitu ya, gue pengen nyoba aja untuk dipakai hari-hari. Mungkin dari yang gue beli ini bakalan gue pakai selain sebagai body splash, apa, body cologne gue pakai buat kayak apa ya, kalau pas nyetrika baju anak-anak gitu, atau buat kalau anak-anak habis mandi, atau pas gue habis mandi, buat refreshener aja, buat biar wanginya segar aja. Itu sih. Jadi kalau untuk koleksi kayaknya agak ragu aja, karena mostly dia kan banyaknya di apa, dilute itu dia apa sih, diencerkan dengan air yang banyak. Jadi sifatnya lebih air gitu. Jadi kurang oke kalau untuk dikoleksi. Dan untuk long lastingnya, tuh kan motor lewat lagi. Untuk long lastingnya, walaupun beberapa produk itu klaim kalau dia long lasting, tapi sekali lagi karena dia perfume ekstraknya itu jumlahnya minim, yang nggak bakalan seawet kayak yang tempo hari gue bahas itu. Maksudnya kayak yang nggak usah sampai Chanel atau apa, maksudnya yang kayak Dolce Gabbana, yang designer perfume, seenggak awet-awetnya itu paling nggak dia 2 jam masih nahan. Kalau untuk body splash, body splash, body cologne, body mist, itu paling nggak ya. Ini gue pakai tadi sebelum filming belum ada sejam, ini udah wanginya tuh udah samar-samar. Jadi ya emang harus diaplikasiin terus dan harus dibawa kemana-mana. Langsung aja, intro gue udah panjang lagi kan. Pertama, produk yang pengen gue bahas ini ada 2 produk, jadi ada 4 brand yang gue punya, jadi ada 5 produk. Ini 2 produk dari brand yang sama yang gue beli. Ini Casen Imperial Leather, dan kucing gue berantem. Casen Imperial Leather yang gue beli ini ada 2, yang satunya yang softly yang rose, dan yang satunya yang white princess, ini yang lily. Dari Casen Imperial Leather sebenarnya dia banyak banget range, ada yang warna merah, yang gue inget merah, ungu, biru, right? Gue sambil nyontek ya, gue tadi sebelum cuap-cuap di sini gue sempet nyatet doang, terus gue sempet cek-cek di website yang punya website, tapi nggak yang sampai thoroughly, nggak sampai yang benar-benar detail. So cuman background info aja. Ini jadi ada wangi yang merah itu klasik, yang ungu perfume heaven, dan yang biru itu aqua fresh. Sebenarnya kalau dari kemasan itu gue pastinya akan tertuju pertama-tama adalah yang ke ungu, tapi yang perfume apa sih, perfume heaven yang ungu itu wanginya agak-agak strong sebagai body mist. Jadi gue ngerasanya agak-agak nanggung aja, karena dia wanginya pas kita semprotin strong gitu, langsung kecium wangi parfum yang strong. Tapi karena dia body mist dia nggak awet, jadi cuman strong di awal-awal doang. Jadi menurut gue nggak deh gitu. Jadi gue ambil yang 2 ini yang wanginya soft, apa ya, buat wangi bunga. Ini wangi bunga putih, bunga lili, dan ini wangi bunga mawar. Menurut gue wangi bunga mawar ini belum sampai ke taraf yang ngeganggu, belum yang maksudnya bunga yang mawar pasaran, dan wanginya soft banget. Menurut gue enak banget ya. Oke, itu aja. Terus yang kedua ini yang gue punya, Six Sense Body Scent 16 K-pop. Pokoknya gini nih kemasannya.
Jadi gue waktu milih-milih ini karena di aisle itu banyak banget body mist, body splash, body cologne. Pertama mata tertuju ke packaging. Jadi apapun itu wanginya mungkin dia enak atau gimana, nggak semua gue cobain. Pertama gue lihat adalah packaging. Nggak enak aja gitu loh kalau dibawa-bawa di tas atau gimana, packagingnya aneh atau packagingnya kayak bawa semprotan setrikaan, gue nggak pengen. Jadi ini yang kedua, Six Sense ini kalau nggak salah produksi dari Semarang, PT Victoria Care Indonesia. Menurut gue dari segi kemasan lucu, so girly, dan wanginya girly banget, wangi manis. Jadi buat yang suka penggemar wangi manis, ini menurut gue cocok. Ini juga ngeluarin banyak range, kalau nggak salah ada berapa ya, ada romantic pink, crystal blue, ini madly in love yang dazzling purple, sama madly in love yang love is you. Tapi yang gue ambil cuma satu ini karena yang lain baunya bau alkoholnya, bau apa sih kalau body spray baru disemprot alkoholnya kenceng banget. Jadi menurut gue yang masih kecium langsung wangi manisnya adalah ini. Cuman ini sangat-sangat teenager banget wanginya. Jadi buat orang yang sudah lebih dewasa, yang yang kayak 20 tahunan, agak terlalu manis sih menurut gue. Tapi yang nggak masalah juga. Itu aja sih menurut gue yang bisa gue review tentang dia. Sementara kalau si Kasen Imperial Leather ini walaupun kesannya sabun bayi kalau zaman dulu, tapi ini wanginya justru lebih dewasa. Jadi maksud gue buat anak kecil juga lucu sih, wanginya kan soft. Jadi sebenarnya buat anak kecil-kecil kayak anak-anak gue yang masih 4 tahun sampai 6 tahun gitu, wangi kalau disemprotin di bajunya atau semprot di tangan terus diratain ke badannya gitu sih lucu aja. Tapi dia lebih soft, jadi lebih bisa untuk range umur yang lebih gede lagi, maksudnya sampai 20 tahun, sampai kayak gue masih masuk wanginya ini. Terus yang ketiga itu gue ambil dari Pucelle, tapi Pucelle itu ngeluarin banyak banget range varian parfum. Tadi gue sempat buka websitenya Mandem, karena Pucelle itu keluaran dari PT Mandem Tbk, perusahaan Jepang. Terus tadi tuh sebenarnya gue tergoda, gue baru ngeh gitu karena ternyata ada dia ngeluarin fragrance untuk body splash gitu yang versi untuk 4 musim di Jepang, summer, autumn, winter, dan spring. Itu wangi-wangi bunga yang identik di Jepang untuk musim-musim itu. Misalkan untuk musim musim panas dia ngeluarin yang himawari atau bunga matahari, terus sama bunga apa sih kalau summer bunga yuri, terus itu yang warna biru. Terus untuk sakura dia keluarin untuk yang warna pink, itu yang sakura untuk di musim spring. Pokoknya sesuai dengan musim-musim. Dan itu gue baru sadar, dan waktu itu gue lihat waktu di di Carrefournya, pokoknya di supermarketnya gue lihat. Tapi gue karena kemasannya menurut gue nggak oke, kayak semprotan setrikaan itu yang transparan, terus menurut gue kemasannya B banget, jadi gue nggak sentuh sama sekali. Mungkin lain kali kalau gue lihat lagi bakalan gue sentuh dan gue cobain, karena sekali lagi kita kan manusiawi banget ya maksudnya ngelihatnya tuh bener-bener dari packaging dulu gitu loh. Mau aromanya kayak apapun, kalau packagingnya nggak oke, menurut gue akhirnya males aja, bawa-bawanya juga di tasnya males aja. Nah ini yang gue ambil, ini Pucelle Pink Me yang gue ambil, ini yang Beloved Princess. Ini kemasannya menurut gue lucu aja, kombinasi warnanya, printnya, terus bentuknya sangat-sangat oke buat dibawa-bawa. Karena buat body splash, jujur aja kalau lo pengen wanginya itu kesannya long lasting, itu emang harus lo bawa-bawa. Ini juga nih si Pucelle ini Pucelle nggak bilang long lasting sih, cuman ini lumayan awet, tapi tetap aja lo harus bawa-bawa. Ini range-nya untuk yang pink nih ada berapa ini ya, pokoknya gue lupa. Ada yang ungu, kuning, biru, sama ini hijau Tosca gini. Yang gue ambil yang hijau, yang gue suka hijau sama kuning. Kalau yang kuning wanginya tuh agak ada wangi citrusnya, agak summer scent gitu, manis tapi summer. Jadi ini wangi yang pink nih, ini semuanya range-nya itu manis semua, wanginya tuh yang manis. Gue penggemar wangi manis sih, susah. Jadi yang gue ambil yang ini karena dia wangi manisnya tuh manis kayak Victoria's Secret. Jadi kayak wangi manis girly yang parfum gitu, lucu aja sih. Agak wangi berry, agak wangi berry scent gitu, tapi nggak semanis yang ini. Kalau ini tuh manis beda tipe sih. Kalau ini wanginya tuh wangi manisnya masih yang
menohok. Kalau yang ini nih wangi manisnya wangi manis lucu aja, sama-sama wangi berry. Dua-duanya gue suka, makanya gue beli dua-duanya. Tapi yang ini worth to try. Dari segi kemasan sih sebenarnya gue lebih suka yang ini karena dia masih bisa masuk ke tas orang dewasa. Kalau yang ini kayaknya agak terlalu ABG ABG ciwiwiu gitu. Apa sih, pokoknya gitu deh. Gue suka ini. Dia kalau yang pink itu Sweet Angel, yang ungu Lovely Queen. Gue nggak ambil yang ungu, padahal gue suka warna ungu karena kembali lagi wangi ungunya tuh agak-agak nggak sesuai ekspektasi gue aja. Jadi ini yang gue ambil. Terus yang terakhir, ini juga gue tadinya gue sangka ini produk luar, tapi ternyata ini udah produk lokal. Ini satu pabrik sama si Cousin Imperial Leather, original source vanilla and raspberry scent. Ini 100% natural fragrance and vegan. Jadi dia tuh vegan klaimnya. Menurut gue ini wanginya enak banget buat penggemar buah, wangi manis buah yang bener-bener nunjukin wanginya buah gitu. Nggak terkamuflase dengan wangi-wangi lain. Ini lucu menurut gue wanginya. Enak aja wanginya. Ini apa sih ya, raspberry, wangi raspberry and vanilla sesuai dengan judulnya. Enak menurut gue wanginya. Dan botolnya oke. Karena dia satu pabrik sama si Cousin, ini gue ambil lagi si Cousin. Ini sebenarnya sama persis kemasannya, cuman ini print labelnya beda, tapi sama-sama Dove. Jadi ini kesannya lebih klasik, yang ini lebih kekinian gitu, yang lucu gitu, beda di font-fontnya. Tapi ini kalau tutupnya diambil, dituker, sebenarnya bisa kayaknya nih, karena dia satu pabrik dan sama persis ukurannya 100 ml dua-duanya. Dua-duanya klaimnya long lasting, terus nah ini bilangnya long lasting, tapi di belakangnya tuh ada tulisannya semprotkan body mist 4 kali sehari ke seluruh tubuh untuk keharuman dan tahan lama. Ulang kapan saja, di mana saja. So tadi gue sampai ngomong untuk kesehatan karena menurut gue 4 kali sehari disemprotin, ngalah-ngalahin obat untuk kesehatan. Ini untuk keharuman 4 kali sehari ya. Ini juga sama, tulisannya sama persis. So ya dia bisa long lasting lah, orang disemprotin yang 4 kali sehari gitu loh. Maksud gue ya tadi gue semprotin di sini masih ada aromanya sedikit, tapi tadi tuh belum ada sejam, itu masih nyisa sedikit. Jadi kalau emang lo pengen ini tercium seharian di badan lo, ya 4 kali sehari disemprotin minimal, di mana saja kapan saja. So bawa deh ini satu ya. Itu dari segi produk kayaknya yang gue bahas itu aja sih yang bisa gue bahas. Gue suka sih wangi-wanginya itu, pokoknya ini yang diantara satu aisle itu yang menurut gue pengen sharing yang kira-kira gue suka. Kalau dari aisle di supermarket itu body spray atau body mist yang oke menurut gue. Tapi please notice kalau gue tuh suka parfum yang aromanya sedikit ada manisnya, bukan yang clean scent. Karena kayak ada orang yang mungkin sukanya wangi yang fresh, yang aquatic, yang wangi kayak air seger, ya mungkin seleranya akan beda sama gue. Tapi kalau ini bener-bener selera yang gue yang suka wangi yang sweet, apakah itu floral sweet atau fruity sweet atau apa, pokoknya dia ada sweetnya, ada sweetnessnya, jadinya begitu. Terus apalagi, oh ya, untuk ngebandingin harga, jadi ini si Cousin ini 100 ml 16.900. Ini gue ngebandingin berdasarkan harga gue beli ya. Terus untuk Six Sense ini 100 ml 13.000. Jadi Cousin masih lebih mahal dari Six Sense. Untuk Pucelle Pink Me ini 120 ml 14.700. Sementara untuk yang original resource ini yang paling mahal di antara 4 brand ini 100 ml 36.410. Entah kenapa ada 410-nya. Padahal dia kemasannya sama persis sama si ini Cousin Imperial Leather. Mungkin karena dia klaimnya dia vegan, terus natural fragrance, terus ini tested on us, jadi dia nggak pakai animal testing. Jadi begitulah kesannya, mungkin lebih mewah. Dan menurut gue sih wanginya emang nggak terlalu pasaran. Nah di antara 4 brand ini ternyata setelah gue hitung per mililiternya, yang paling murah itu adalah justru si Pucelle Pink Me. Karena per mililiternya dia jatuhnya hanya 122 rupiah. Kalau si Six Sense, maaf ya mulutnya kepleset,
Six Sense ini 100 ml 13.000, kenanya jadinya 130 rupiah. Tadi gue pikir ini yang paling murah kalau berdasarkan harga belinya, tapi ternyata kalau dihitung per milinya justru Pusel ini yang paling murah dan wanginya enak, kemasannya oke. Kombinasi warnanya lucu-lucu. Kalau dilihat bener-bener ini kan bodinya pink semua sih, cuman nanti yang warna ungu tulisannya ungu, ininya ungu, terus yang biru ininya biru, tulisannya biru. Pokoknya lucu deh. Itu burung cucarowo di belakang gue ribut banget. Intinya ini sangat-sangat worth it menurut gue untuk si Pusel ini. Si Pusel itu ngeluarin banyak banget varian, tapi yang kemasannya yang menurut gue eye catchy, chic, keren ya ini. Itu aja sih kayaknya yang perlu gue bahas. Apalagi ya, yang belum nyoba wangi ini please try, karena menurut gue ini wanginya udah kayak kalau kita masuk ke Bath and Body Works, kita masuk ke body shop, yang wangi-wanginya tuh bener-bener apa ya, seru aja. Cuman harganya emang lebih mahal. Terus dari range ini kemarin sebenarnya ada mango dan coconut and sea butter. Gue sebenarnya suka yang coconut and sea butter juga, cuman untuk kalau kita lihat pembahasannya tentang parfum-parfum antara yang anak-anak sampai range umur 30 tahunan, kayak untuk yang teenager agak-agak nggak masuk untuk wangi coconut and sea butter. Why? Pertama, wanginya agak lembab. Kedua, wanginya coconut, wangi kelapa, yang menurut gue takutnya nanti lo dibully. Kayak gue berpikir terlalu jauh. Jadi intinya dia tuh bau kelapa. Takutnya begitu kita kan pakai fragrance tuh pengennya kita senang, orang lain yang mencium pun senang. Kalau wanginya terlalu mengganggu atau terlalu orang nyium terlalu obvious itu wangi kelapa, ntar lo dibilang diledekin gitu lo takutnya. Yang mikir, kok lo bau santan sih? Ih, lo bau santan gak enak gitu apa gimana, pokoknya jadinya intinya tapi buat yang suka wangi kelapa juga coconut and sea butternya juga enak. Cuman oke, itu aja. Thank you for watching. Jangan lupa thumbs up, comment, and subscribe kalau emang lo masih tertarik untuk ngeliat video-video gue selanjutnya. Terutama untuk tiap hari Jumat kembali kita kemungkinan akan meneruskan siklus Fragrance Friday ini. Thank you for watching. Bye bye.